warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nilam, Stambuk A241-17-113, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini semua tercerna. Siapa yang memimpin doanya hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Muhammad Ghafur pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kakak akan mengabsen ya siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Hari ini hadir semua. Hadir, Bu. Oke, baik. Sekarang siapkan buku pelajaran IPA-nya karena hari ini kita akan belajar IPA. Yang tidak berkaitan dengan pelajaran hari ini tolong disingkirkan dulu ya. Dan persiapkan dan rapikan tempat duduknya. Oke, sekarang kakak akan memperlihatkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian suhu. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan alat ukur suhu. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan keistimewaan dan kekurangan termometer air raksa. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan keistimewaan dan kekurangan termometer digital. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan keistimewaan dan kekurangan termometer alkohol. Yang keenam, siswa dapat menggunakan termometer sebagai alat ukur. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep suhu. Sedangkan indikator pelajaran hari ini yang pertama itu menjelaskan pengertian suhu, yang kedua menyebutkan alat ukur suhu, yang ketiga menjelaskan keistimewaan dan kekurangan termometer air raksa, yang keempat menjelaskan keistimewaan dan kekurangan termometer alkohol, yang kelima menjelaskan keistimewaan dan kekurangan termometer digital, yang keenam menggunakan termometer sebagai alat mengukur suhu. Oke, sekarang kita akan masuk alat ukur suhu. Alat ukur suhu yaitu termometer. Di sini nanti kakak akan memperlihatkan gambar termometernya ya di slide PPT. Oke, termometer itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ya, di sini kan ada 3 jenis termometer. Yang pertama itu termometer zat cair. Yang kedua termometer bimetal. Dan yang ketiga itu termometer kristal cair. Perhatikan slide berikutnya ya. Ada 3 jenis termometer. Yang pertama itu termometer
zat cair, yang kedua termometer bimetal, dan yang ketiga itu termometer kristal cair. Termometer zat cair yaitu sebagai pengisi termometer. Zat cair yang digunakan yaitu air raksa dan alkohol. Kelebihan air raksa membeku pada titik suhu minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu lebih dari 350 derajat Celcius. Dan kelemahan air raksa ini yaitu dia sangat beracun dan berbahaya ketika termometernya pecah. Sedangkan kelebihan alkohol untuk mengisi termometer bisa diberi warna merah atau biru. Rentang suhunya tergantung jenis alkohol apa yang kita gunakan. Contohnya sini menggunakan alkohol toluen. Toluen pada titik beku minus 90 derajat dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Sedangkan contoh yang kedua itu yang menggunakan etil alkohol yang titik bekunya di mana minus 110 derajat dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Contoh dari termometer zat cair yang lainnya itu yang pertama itu termometer laboratorium. Termometer laboratorium ini dengan titik beku minus 10 derajat Celcius dan titik didihnya 110 derajat Celcius. Dan termometer badan. Termometer badan ini dengan rentang suhu dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Oke, contoh termometer yang kedua itu yaitu termometer bimetal. Termometer bimetal ini menggunakan dua jenis logam yang berbeda, kemudian didekatkan. Ketika suhunya tinggi, maka logam yang panjang akan melengkung. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan termometer. Yang ketiga itu jenis termometer yang ketiga itu kristal cair. Kristal cair dapat berubah warna jika suhunya berubah. Jadi kristal ini dikemas dalam plastik tipis dan digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan akuarium dan sebagainya. Contoh lain dari termometer, yang pertama itu termometer badan, yang kedua termometer dinding, yang ketiga termometer maksimum dan minimum. Nah, pengertian dari termometer badan itu kan termometer badan ini untuk mengukur suhu badan. Yang kedua termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan. Yang ketiga itu termometer maksimum dan minimum untuk mengukur suhu di tempat yang terbuka. Oke, kan kita tadi kakak sudah menjelaskan apa itu suhu dan jenis-jenisnya. Oke, sekarang kakak akan memberikan dua soal ya, kalian kerjakan. Kalian lihat di sini. Soal yang pertama itu suhu suatu zat diukur dengan titik-titik. A. Barometer, B. Hygrometer, C. Termometer, dan D. Manometer. Sedangkan soal yang kedua, suatu zat menyatakan dengan titik-titik. A. Jumlah molekul zat, B. Tingkat kenaikan volume zat, yang ke C. Tingkat panas atau dinginnya suatu zat, D. Tingkat pemuaian zat. Oke, kalian kerja. Kakak akan memberikan kakak akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Oke, silakan dikerjakan. Kesimpulan materi hari ini yang pertama itu kita telah mengetahui apa itu suhu. Suhu adalah derajat atau tingkat suatu energi panas atau dingin suatu zat. Yang kedua itu alat mengukur suhu. Alat mengukur suhu itu yaitu termometer. Sedangkan yang ketiga itu kita telah mengetahui 3 jenis termometer. Yang pertama itu termometer zat cair, yang kedua termometer bimetal, dan yang ketiga itu termometer kristal cair. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mengkonversi skala suhu termometer. Jadi kakak harap adik-adik di rumah belajar memang tentang
bagaimana cara mengkonversi skala suhu termometer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.